Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Nah, bagaimana cara kerja dan perbedaan antara kamera tilang elektronik, atles statis, dan juga mobile? Kita akan berbincang langsung bersama dengan Nadia Valerie, yang saat ini berada di kawasan Polda Metro Jaya. Selamat siang, Nadia. Bagaimana sistem kerja dari etle dinamis dan juga statis? Ya, Deta Wilson dan juga pemirsa, saat ini di belakang saya sudah ada sejumlah unit etle mobile yang digunakan ataupun difungsikan Polda Metro Jaya untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan etle mobile, saat ini sudah bergabung bersama kami Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar. Selamat siang, Pak Fahri. Selamat siang. Ya, Pak, ini bisa dijelaskan mungkin terkait dengan mekanisme etle mobile, di mana saja ditempatkan dan juga bagaimana pengoperasiannya, Pak? Ya, jadi etle mobile ini adalah untuk mengcover daerah-daerah yang tidak tercover oleh etle statis. Jadi kita memang sudah memiliki etle statis itu kan sampai dengan jumlahnya 91 ya. Jadi kita tambahkan juga dengan etle mobile karena ini juga menjawab dari pertanyaan masyarakat bagaimana dengan daerah-daerah yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas tapi tidak ada kamera etle-nya. Oleh karena itu pada tanggal 23 Maret kemarin kami sudah luncurkan namanya etle mobile. Jadi 3 jenis etle mobile yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah body cam yang ditempatkan oleh di badannya anggota. Di sini bisa dilihat bahwa kamera ini juga tidak hanya merekam dari situasi dan kegiatan anggota, tetapi juga merekam pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Di sini juga ada recording untuk merekam suara, termasuk untuk mendokumentasikan atau memfoto, termasuk di sini juga ada panic button. Jadi apabila nanti ada anggota yang merasa terancam karena ada suatu tindak kejahatan yang mengancam anggota, maka nanti dia bisa meminta bantuan backup dari personel lain karena sini ada panic button. Termasuk juga di sini ada handital key, jadi two-way communication, di mana nanti antar anggota ini bisa melakukan komunikasi layaknya sebuah HT gitu ya, termasuk juga bisa melakukan komunikasi dengan teman-teman yang berada di back office. Selain itu kita juga memiliki yang kita sebut dengan helmet cam, di mana helmet cam ini terpasang di helmnya anggota, jadi bergerak dan mobile juga dengan menggunakan sepeda motor patroli dinas. Di sini kita bisa melihat bahwa menghidupkannya juga dengan cara yang mudah sekali. Jadi begitu pada saat kita hidupkan, kita cukup dengan memencet tombol untuk melakukan merekam. Sinilah selama 3 menit. Setelah itu terjadi perekaman. Jadi alat ini bisa dilakukan pengecasan sehingga bisa beroperasional 24 jam. Karena begitu pada saat nanti anggota selesai melakukan perekaman pelanggaran lalu lintas, maka nanti di sini ada micro SD yang digunakan. Dari hasil rekaman atau bukti rekaman elektronik ini diserahkan kepada petugas back office etle. Sehingga nanti dari hasil rekaman tersebut kita bisa melihat beberapa jenis pelanggaran yang terekam oleh anggota, sehingga nanti mekanisme sebagaimana etle statis itu akan berlangsung juga. Dan ada juga yang kita sebut dengan dashboard kamera. Di sini kamera ini terpasang di dashboard dari mobil yang kita sebut dengan etle mobile gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa anggota sedang memegang dari dashcam atau dashboard cam. Di situ bisa kita lihat bahwa kamera bisa merekam situasi kegiatan anggota, termasuk juga situasi pelanggaran lalu lintas yang terjadi, di mana di situ juga bisa pencahayaannya juga bagus karena memang pada saat malam hari juga sangat bisa terlihat, termasuk juga bisa dilakukan zooming. Dan juga di sini bisa kita lihat bahwa di situ juga disiapkan micro SD. Jadi begitu pada saat perekaman pelanggaran lalu lintas sudah terekam, maka nanti rekamannya itu akan diserahkan kepada petugas back office sehingga nanti beberapa jenis pelanggaran yang sudah bisa di-capture atau direkam oleh petugas nanti bisa dilakukan analisis dan nanti akan dilakukan tahapan selanjutnya seperti kayak etle statis. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau di etle statis ini kan ada 10 jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi ya, Pak Fahri. Nah, bagaimana dengan etle mobile? Apakah jenis pelanggarannya sama ataukah ada penambahan? Ya, ini justru akan lebih luas lagi ya. Karena memang kalau etle statis ini dia ada suatu virtual, ada suatu teknologi yang dibuat memang untuk beberapa jenis pelanggaran yang memang sudah masuk kategori dalam etle statis. Itu ada 10 jenis pelanggaran. Yang terbaru itu ada over passenger, overload, termasuk juga tidak menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor, termasuk masuk jalur busway. Nah, sedangkan kalau untuk yang etle mobile, ini akan lebih luas lagi. Pelanggaran-pelanggaran seperti kayak melawan arus yang sekarang menjadi dominasi dan sering menyebabkan potensi laka lantas itu bisa terekam. Sehingga nanti dari hasil rekaman itu kita serahkan ke back office untuk lakukan analisis dan lakukan tahapan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Pak Fahri Siregar atas waktunya bergabung di ID Siang. Ya, Deta Wilson itu tadi merupakan kamera etle mobile yang saat ini sudah berfungsi dan diharapkan dengan pengoperasian ini dapat mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas dan juga meningkatkan tingkat kedisiplinan dalam berlalu lintas. Kembali ke studio, Deta Wilson.